Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saya terus terang merasa bahagia untuk bisa bertemu kembali karena minggu kemarin libur tanpa ada pemberitahuan. Saya nggak tahu ada pemberitahuan nggak libur. Lupa saya juga. Ada, Kak. Ada ya. Teman-teman sekalian, saya tidak merasa sebagai pakar, Mbak Rumainur. Ini sebagai kawan diskusi saja bahwa kita sesungguhnya bisa menemukan banyak hal ya dari tradisi yang kadang oleh beberapa orang anggaplah kuno atau kadang-kadang dianggap patriarkis, misoginis atau tidak sesuai, atau juga bisa kita menemukan beberapa teori maupun konsep dalam penjelasan detail sesuatu yang dulu disebut sebagai tradisi atau ijtihad para ulama. Jadi isu kafaah misalnya ya tentu ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Yang pertama tentang tadi apa sih kafaah itu, apa hukumnya, dan bagaimana ulama membahasnya. Tetapi juga ini untuk para pengkaji misalnya ya, terutama karena hari ini hostnya adalah PSKA, itu juga saya kira kita bisa menemukan tentang bagaimana korelasi misalnya antara teks dan konteks. Jadi tidak betul menurut saya Islam dalam hal ini hukum Islam misalnya itu hanya melulu memperhatikan teks, tidak juga hanya melulu memperhatikan konteks, tapi ada korelasi yang sedemikian rupa bisa ditelusuri salah satunya pada konsep atau penjelasan tentang kafaah ini. Nah, sehingga kita bisa menemukan banyak hal untuk merumuskan atau mengembangkan lebih lanjut ya. Nah, ketika bicara konteks juga di sini terlihat sekali bagaimana suara perempuan juga diperhatikan atau bagaimana dimunculkan. Nah, tinggal mempertegasnya seperti apa bagi konteks kita sekarang dengan pengalaman-pengalaman yang bisa jadi belum banyak dimunculkan dari pengalaman perempuan. Jadi ini menarik misalnya tentang definisi kafaah itu sendiri. Apa sih sepadan itu? Atau bagaimana sih kufu itu? Dan siapakah yang punya hak atas kufu itu? Jadi teksnya ada, teksnya tentu saja beragam, tapi juga ijtihadnya ada dan beragam. Nah ini saya misalnya ya, tadi malam saya coba baca-baca lagi kitab yang lebih komparatif ya, yaitu kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini menarik sekali untuk melihat atau mendalami lagi bagaimana secara konseptual korelasi antara teks dan konteks dalam hukum Islam, dalam hal ini fikih, itu kentara atau nyata. Hal yang sama juga bahwa sekalipun banyak disuarakan oleh laki-laki atau ulama laki-laki, tetapi pertimbangan perempuan, pilihan perempuan, lalu pengalaman-pengalaman perempuan itu juga menjadi sekalipun belum dominan, tapi salah satu yang itu disuarakan secara jelas oleh para ulama. Jadi isu kafaah misalnya, siapakah yang punya hak untuk menentukan kafaah atau tidak? Nah ternyata di sini banyak sekali ulama yang mengatakan perempuan. Jadi misalnya ya bahwa kita tahu dalam fikih Syafi'i itu wali itu punya hak mujbir, hak ijbar untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh atau yang sudah baligh itu kepada laki-laki. Haknya cukup besar ya dibanding wali-wali yang bukan wali mujbir, misalnya ayah. Tetapi ternyata di sana salah satu syaratnya itu harus kufu. Karena itu kafaah itu adalah kewajiban bagi wali. Jadi kafaah itu kewajiban wali dan menjadi hak bagi perempuan. Hak bagi perempuan artinya ketika tidak dinikahkan sama kufu, maka perempuan berhak untuk mengatakan tidak atau menolak atau mengajukan gugatan. Dan wali itu berdosa, gitu, berdosa.
Jadi kafaah kan itu definisinya adalah bagaimana kewajiban seorang wali untuk memastikan perempuannya dinikahkan dengan orang yang sekufu, orang yang sebanding. Jadi kalau tidak, itu ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah, tetapi anaknya berhak untuk menggugat ketika dewasa, atau saat itu juga, atau bahkan negara boleh turun tangan. Itu beberapa pendapat ya. Kenapa? Karena perempuan tidak mau kalau dinikahkan sama orang tidak sekufu misalnya. Lalu ketika definisi kufu itu apa? Itu juga saya kira menarik karena ada yang mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada perempuan kufu itu. Artinya misalnya ada kata-kata ya, perempuan menginginkan si A yang menurut orang tuanya tidak kufu, menurut perempuannya kufu, yang dipilih adalah pendapat perempuan. Nah, hal-hal seperti itu saya kira menarik ya untuk diungkap lagi dalam konteks yang sekarang ingin dikembangkan atau ingin disuarakan lebih kuat oleh metodologi fatwa KUPI, Kongres Ulama Perempuan, di mana pengalaman perempuan itu harus menjadi pertimbangan dalam berfatwa. Jadi ini bisa menjadi tugas para teman-teman peneliti atau PSGA untuk melihat bagaimana pengalaman perempuan, suara perempuan, pilihan perempuan itu menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum syariah pada konteks ini kafaah. Tentang hukumnya apa, kapan waktunya, apa definisinya, apa konsepnya, gitu, pilihan-pilihannya. Itu menarik sekali ya dalam konteks ini. Nah, tentu saja ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Tadi Mbak Rumainur bilang bahwa kafaah hanya untuk urusan orang-orang yang jomblo misalnya. Kalau ngelihat pembicaraannya ya tidak juga itu artinya begini. Kafaah itu kan sudah disebutkan dari Mbak Rumainur juga ada kaitannya dengan bagaimana mengurus, mengelola dan melestarikan ikatan pernikahan agar sesuai dengan tujuan besar yang disebutkan oleh Quran sebagai mawaddah, rahmah, sakinah itu. Nah, karena itu kafaah itu ya bisa disebut proses yang terus-menerus, proses yang dinamis gitu loh. Memungkinkan kedua belah pihak memiliki titik temu terus-menerus. Dan ini ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup. Tertutup artinya sesuatu itu tidak bisa lagi diusahakan. Jadi misalnya nasab itu kan susah, nasab orang itu kan sudah ditentukan sejak lahir misalnya. Bangsa, ras, jenis kelamin juga kan tidak bisa, itu tertutup. Nah, yang tertutup itu ternyata kan misalnya ada ulama yang mengatakan itu bagian dari kafaah, ada ulama yang mengatakan itu bukan merupakan bagian dari kafaah. Jadi misalnya satu nasab, nasab yang mulia misalnya, atau bangsa Arab sama non Arab, anaknya pejabat sama non pejabat, kiai non kiai anaknya. Nah, ketika ngomong anaknya ini kan sesuatu yang tertutup artinya tidak bisa dikelola oleh seseorang untuk sekufu atau tidak sekufu. Nah, di sana ulama berbeda pendapat. Nah, ketika berbeda pendapat artinya ada peluang untuk mendiskusikan ulang paling tidak. Bagi yang setuju ada kufu misalnya menggunakan dalil la yuzawwaju an-nisa'u illal auliya wa la yuzawwajanna illa minal akfa misalnya, bahwa pernikahan perempuan harus dengan sekufu. Nah, kufu itu apa? Nah, ini definisinya macam-macam. Yang paling utama itu din, agama. Islam sama non-muslim itu kira-kira begitu. Atau juga takwa, nanti takwa itu lebih terbuka kali ya. Ada yang mengatakan nanti nasab, ada yang mengatakan nanti pekerjaan, hirfah, ada yang mengatakan nanti status sosial, ada yang mengatakan nanti umur. Umur juga masuk tuh. Tapi ada yang mengatakan enggak umur itu. Ada juga yang mengatakan ilmu pengetahuan, tapi ilmu kalau dulu mungkin saya nggak tahu gimana pertimbangannya. Kalau sekarang kan ilmu tuh pertimbangannya kan lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Nah itu, tapi sejak awal saja sudah ada perbedaan ulama antara iya dan tidak. Yang mengatakan tidak ya ada hadis la fadla li arabiyyin ala ajamiyin. Itu kan ada hadisnya jelas.
Apalagi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu kan juga ayat Quran yang mengatakan ya tidak ada kufu itu. Pokoknya kalau perempuannya mau, kalau laki-lakinya mau, kalau walinya mau, ya siapapun boleh menikah dengan siapapun dengan perbedaan-perbedaan ras, etik, nasab dan lain-lain itu nggak masalah. Contohnya katanya Nabi Muhammad itu tentu orang yang paling mulia, tetapi kan nikahnya sama orang yang secara status dan lain-lain itu pasti tidak lebih mulia. Anaknya Nabi Muhammad tidak ada secara nasab maupun status lebih tinggi dari atau sekufu dengan yang lain. Atau cerita tentang Zaid bin Harisa itu kan hamba sahaya Nabi. Itu nikahnya sama Fatimah bintu Qais. Itu orang yang paling terhormat, orang Quraisy gitu. Belum lagi siapa tuh? Zaid juga, Usama ada Usama bin Zaid sama Maula juga atau hamba sahaya yang dimerdekakan. Ada Zaid bin Harisa, selain juga anak dulu disebut dengan anak adopsi Nabi Zaid bin Muhammad itu yang nikah sama Zainab. Nah, cerita-cerita begitu kan ya ada pada masa Nabi, walaupun itu tidak mayoritas. Yang mayoritas orang berusaha senasab atau dekat gitu, karena biasanya. Nah, ketika bicara senasab atau dekat itu di sini disebutkan ya pertimbangannya adalah maslahah gitu. Wa wajhu i'tibarihim indahum anna intidhamal masalihi yakunu 'adatan bainal mutakafihin. Jadi bagi ulama-ulama yang menganggap kufu itu penting, kenapa ya? Karena kemaslahatan berkeluarga itu dasarnya adalah satu sama lain kufu. Wan nikahu syuri'a lintidhomiha. Nikah itu disyariatkan agar supaya kemaslahatannya terjamin, terkelola dengan baik. Dan itu hanya bisa dikelola ketika kedua belah pihaknya kufu. Nah, kufunya kedua belah pihak, artinya suami dan istri gitu. Walantadhamal masalihu baina ghairil mutakafiina fasyarifatu ta'ba an takuna mustafrosyatan lil khusis. Nah, ini baru contoh. Contohnya fasyarifatu, perempuan yang mulia nasabnya itu biasanya tidak mau untuk dinikahkan atau menikah dengan orang yang rendah derajatnya. Nah, berarti pertimbangan perempuan ini menjadi penting gitu loh. Dia mau atau tidak, bersedia atau tidak. Nah, tinggal pertanyaannya kalau fasyarifatu tardo, kalau perempuannya itu mau, itu gimana? Apakah wali itu berhak untuk menggugat dan menolak? Jadi ada kata-kata walau raghibat al-mar'atu fi kuf'in bi'ainihi wa arada al-waliyu tazwijaha min kuf'in ghairihi fa kuf'uha aula. Kalau ada perempuan memilih seorang kufu, walinya memilih kufu yang lain, maka kuf'uha aula min waliha. Maka pilihan kufunya seorang perempuan itu lebih diutamakan dibanding pilihan walinya. Jadi diskusi tentang kafaah ini menurut saya ya masih banyak yang menarik ya untuk dibicarakan, apalagi dalam konteks tadi sejauh mana sebuah teks bisa dibicarakan sesuai dengan relevansi zaman atau konteks. Nah, karena ini diskusinya mulai dari kufu itu penting atau tidak, selalu pertimbangannya kemaslahatan dan kebiasaan. Dan ketika bilang kemaslahatan sama kebiasaan, kembali kepada perempuan yang akan melakukan nikah tersebut. Jadi ini sangat terbuka untuk mendiskusikan ulang atau untuk merumuskan ulang bagaimana suatu kafaah itu menjadi bagian dari hukum Islam di satu sisi, dan juga bagian dari pilihan-pilihan perempuan dan wali, dan bagian dari bagaimana sebuah konteks itu dibentuk sedemikian rupa ya. Jadi
ketika kita bicara pertama misalnya tentang kafaah itu penting atau tidak, maka saya sih melihat ya ini sangat dinamis. Dinamis itu artinya tidak ada sesuatu yang bisa disebut sebagai mutlak. Misalnya dikatakan ini wajib. Lalu pertanyaannya kalau wajib sah atau tidak nikah tanpa kufu misalnya. Nah ternyata pendapat ulama itu beda-beda yang mengatakan wajib juga. Ada yang mengatakan yasihhun nikahu ma'a faqdiha li'annaha haqqun lil mar'ati. Ada yang mengatakan nikah tetap sah sekalipun tidak ada kafaah. Gitu. Jadi ini terbuka sekali untuk didiskusikan gitu loh. Sehingga kafaah itu menjadi pertimbangan apakah itu milik wali, ataukah itu milik perempuan, ataukah itu milik laki-laki, ataukah itu milik masyarakat, ataukah itu milik negara, dalam tanda kutip. Itu kalau kita lihat diskusinya, itu sebagian besar arahnya adalah pada kemaslahatan. Pada kemungkinan bagaimana agar pernikahan itu kokoh gitu loh. Tadi kembali kepada mawaddah, sakinah sama rahmah itu. Nah, karena itu ya saya kira setiap konteks, setiap masyarakat memiliki perannya untuk membicarakan ulang bagaimana sebuah pernikahan yang memungkinkan terjadinya sakinah mawaddah lebih kokoh, lebih kuat, lebih langgeng. Dan saya yakin tidak bisa dikatakan kafaah tidak perlu, karena orang perlu untuk memastikan pasangannya adalah sesuai atau paling tidak sepadan untuk membangun sebuah kehidupan. Nah, tinggal istilah sesuai, sepadan atau kafaahnya itu dalam hal apa? Nah, ini yang terbuka lagi. Apakah dalam hal pekerjaan? Pekerjaan sangat dinamis. Artinya orang sekarang nganggur, besok bisa jadi menjadi punya pekerjaan yang sangat keren. Apalagi sekarang banyak sekali pekerjaan yang bersifat online, kelihatannya nganggur tapi bisa kaya raya misalnya. Ini kan sangat terbuka sekali untuk dibicarakan ulang, didiskusikan, dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh orang tertentu, pekerjaan tertentu misalnya jelek. Tapi kalau ada orang mengatakan begitu juga kita harus paham, harus menerima gitu loh. Kenapa ya? Karena orang itu yang akan mengalami. Nah, tinggal pertanyaannya siapa yang paling penting untuk dianggap keputusannya, kan begitu. Nah, apakah adalah dua sejoli yang akan menikah, ataukah kedua orang tua, ataukah juga masyarakat ikut terlibat? Masyarakat dalam ini mungkin negara. Misalnya kalau ada seorang perempuan misalnya ya usia 19 tahun, misal sebagaimana di Cirebon pernah terjadi, nikah sama orang usia 70 tahun. Perempuannya mau, laki-lakinya mau, keluarganya mau. Gitu. Kira-kira masyarakat punya hak nggak untuk mengatakan atau untuk memastikan jangan kasihan si perempuan itu tidak kufu misalnya, lalu berusaha untuk membatalkan. Atau bisa jadi sebaliknya, laki-laki menikah sama perempuan yang sudah senior misalnya, atau kalau misalnya ada yang satu sakit menjelang meninggal, nah itu kan ada pada masa Nabi juga. Nikah sama perempuan yang masih kinyis-kinyis. Perempuannya mau, walinya mau, semua mau. Itu gimana tuh kira-kira? Apakah negara punya hak untuk intervensi mengatakan ini menikah tidak untuk membuat keluarga yang kokoh, sakinah, mawaddah, warahmah? Padahal mereka mau semua. Nah, ini tentu saja keputusannya tidak mudah ya untuk membuat, karena itu saya tidak bilang pakar. Tidak mudah memutuskan mana yang paling berhak untuk mengatakan nikahnya diteruskan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa diskusi tentang kafaah itu adalah diskusi yang memungkinkan terbukanya sebuah pilihan-pilihan, sebuah proses di mana perempuan menjadi bagian
yang paling penting untuk diperhatikan, untuk diketahui, untuk diungkap pengalaman-pengalamannya, untuk diungkap keinginan-keinginannya, karena dialah yang akan melalui atau mengelola kehidupan rumah tangga tersebut. Jadi tidak bisa hanya laki-laki, dalam ini wali, tidak bisa juga mungkin hanya calon laki-laki. Ini saya kira yang mungkin penting ya untuk diungkap lebih banyak atau difokuskan lebih banyak dalam kajian-kajian berikutnya. Jadi misalnya ya saya kasih beberapa ungkapan yang saya kira sangat menarik termasuk dalam madzhab Syafi'i ya. Misalnya nih, Zahaba Syafi'iyatu ila anna syaikha kuf'un lisyabati. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang sudah senior, laki-laki yang sudah senior, itu masih kufu dengan perempuan yang masih muda belia. Lakinna ar-Rawyani zakaro anna syaikha la yakunu kuf'an lisyabati. Tetapi Imam Rawyani dalam madzhab Syafi'i mengatakan tidak bisa orang yang sudah senior dianggap kufu dengan perempuan yang masih muda. Nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, maka ya perempuan yang harus menentukan gitu. Itu. Tapi tentu saja Imam Nawawi mengatakan waqala Nawawi as-sahihu khilafun maqalahu ar-Rawyani. Tapi yang Nawawi bilang madzhab Syafi'i sebagian besar tidak sependapat dengan Imam Rawyani. Tapi pendapat manapun itu kan pada prakteknya ya tidak secara langsung mendasarkan kepada Quran maupun hadis. Tetapi dia fleksibel dengan pertimbangan tadi, maslahat berkeluarga bagi perempuan dan laki-laki. Nah, kalau kita setuju bahwa berkeluarga itu adalah soal bagaimana perempuan dan laki-laki yang menjadi calon pengantin akan mengelola kehidupan, maka tentu saja kembalikan kepada perempuan, bukan kepada Imam Rawyani maupun kepada Imam Nawawi. Karena yang menikah kan bukan Imam Rawyani, bukan Imam Nawawi, yang menikah perempuan itu. Nah, ketika kita setuju perempuan itu yang akan menikah, maka mari kita bikin penelitian sejauh mana perempuan memilih seseorang. Apa pertimbangannya? Bagaimana agar lebih... Tentu saja tidak bisa satu perempuan, dua perempuan, gitu. Tetapi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kehidupan. Yang ada yang bersifat general, ada yang bersifat spesial, spesifik tentu saja. Tetapi penting sekali untuk dikaji, diteliti, sehingga kita tahu apa sih kufuknya pernikahan yang paling penting dalam konteks kehidupan perempuan misalnya. Nah ini juga apakah tinggi dan tidak tinggi menjadi pertimbangan? Apakah usia tadi sudah ya? Apakah pekerjaan juga menjadi pertimbangan? Dan lain sebagainya. Nah artinya adalah termasuk ilmu pengetahuan juga. Nanti di sini ada penjelasan yang cukup, saya bilang terbuka tuh artinya kita punya ruang untuk memfokuskan atau menguatkan metodologi fatwa KUPI di mana perempuan punya hak besar dan pengalamannya harus diungkap, keinginannya harus kelihatan, pertimbangannya harus dimunculkan gitu loh. Ketika bicara tentang kafaah terkait dengan ad-din, terkait dengan an-nasab, terkait dengan al-hurriyah, terkait dengan al-hirfah, terkait dengan al-yasar, yasar itu kaya tidak kaya gitu. Nah ada pertanyaan, apakah tadi kan wali ya, wali, bahwa kafaah itu ada hak-haknya ada pada wali. Nah di sini ada diskusi di madzhab Maliki paling tidak. Apakah seorang ibu bisa ikut terlibat untuk menentukan kafaah? Nah disebutkan di sini nassa al-malikiyatu ala mas'alati takallumin ummi zaujati fi raddi tazwijil abi ibnatahuma al-musir al-maghrub fiha min rajulin faqir. Jadi seorang, tentu kasusnya satu ya, tetapi intinya ibu bisa menjadi orang yang ikut terlibat dalam menentukan kafaah atau tidak. Nanti kita tidak bicara mutlaknya sehingga ibu bisa punya intervensi, tapi intinya dalam konteks fatwa KUPI, intinya adalah bahwa suara perempuan juga dalam konteks ini itu
pada masa Imam Malik, karena Imam Malik yang ngomong dan itu abad ke-2 Hijriah, itu mengatakan perempuan punya hak. Memang isunya spesifik ya, yaitu isu perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya dan dia keluarga kaya dinikahkan dengan laki-laki yang miskin. Lalu kata Imam Malik, ibunya berhak untuk ikut menentukan. Setuju nggak dia? Gitu. Jangan hanya ayahnya, jangan hanya ayah yang mengatakan nggak apa-apa gitu loh, tapi ibu juga harus ikut menentukan. Nah ini salah satu tentu saja saya bilang tadi keterbukaan dalam membicarakan, mendiskusikan hukum maupun konsep serta kualifikasi dari kafa'ah. Nah karena itu ya kalau misalnya pada konteks sekarang ya mari kita kaji lagi secara sosiologis mungkin ya, secara psikologis, secara etnografis yang mungkin beda-beda setiap suku dan yang lain tentang sejauh mana kafa'ah itu penting dan seperti apa konsepnya. Kalau dalam arti pondasi atau faktor yang membuat pernikahan itu agar langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah, kafa'ah penting. Bahkan menjadi wajib menurut saya ya. Karena itu seseorang ketika menikah ya pikirkan ada nggak kesepadanan. Ada nggak sesuatu yang membuat dia mampu membangun simetri, istilah sekarang kan, simetri. Itulah kafa'ah itu, simetri itu. Kalau ada, maju. Kalau tidak ada, ya jangan. Kalau tidak ada, nanti aja deh, nggak bisa. Karena pernikahan itu nggak bisa nanti, tapi harus sekarang gitu, keputusan untuk mengatakan ada simetri apa tidak gitu. Itu saya kira pondasi yang paling utama kalau bicaranya sebagai pondasi. Tapi kalau bicara sebagai apa bentuk kafa'ahnya, tentu berbeda-beda gitu loh. Orang lain mengatakan, wah itu nggak kafa'ah usianya misalnya. Sementara pelakunya mengatakan, nggak masalah. Nah berarti ya pelakunya mungkin lebih diutamakan. Jadi kalau sebagai sebuah konsep awal bahwa kesepadanan, keserasian, kesimetrian pernikahan antara laki dan perempuan adalah penting dan wajib. Tetapi kalau sebagai sebuah definisi atau ta'rif, apa itu kafa'ah? Nah ini yang terbuka ya, untuk terbuka dan saya kira perlu pendalaman penelitian lebih lanjut. Idealnya tentu saja yang paling utama adalah kalau bahasa Quran takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau bahasa hadisnya far bidzatid din. Dan ini kemarin sudah kita bicarakan kalau tidak salah ya di hadis keberapa lupa. Jadi kalau konsep atau definisinya maka kafa'ah itu yang utama adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan ini kan adalah kemampuan bagaimana mengelola keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimplementasikan dalam berelasi dalam hal ini dengan suami dan istri. Jadi karena itu yang utamanya adalah karakteristik dalam berelasi ini untuk menghormati misalnya ya, untuk mengapresiasi, untuk menolong yang saya bilang sebagai akhlak mubadalah itu. Untuk menyenangkan, untuk mencintai, untuk mendukung, untuk melayani, untuk sama-sama menjaga diri, untuk sama-sama. Nah ini ketakwaan itu ini yang utama gitu loh. Tetapi bukan berarti yang lain tidak perlu, tidak. Yang lain itu apa? Kalau hadis menyebutkan paling tidak kebiasaan ada 3 kan, tungkahu al-mar'atu limaliha. Bahwa seseorang itu menikah dan dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan, itu biasanya diantaranya pertimbangannya adalah harta. Kenapa ya? Karena orang mau menikah itu kan mau bangun kehidupan. Kalau bisa pengen punya kunci. Itu tidak kunci saya sama isinya tentu saja. Jadi kalau kunci aja ya bisa dibikin tukang kunci. Tapi kalau sama isinya, ada kunci rumah, berarti kan punya rumah. Kalau enggak ya ngontrak tentu saja. Tapi intinya adalah harta itu penting, nggak bisa takwa saja lalu tanpa harta, nggak bisa.
Karena kita adalah manusia fisik yang perlu makan, perlu minum, gitu. Kita perlu harta. Jadi orang kalau yang mempertimbangkan harta nggak bisa dibilang materialis, yaitu realistis gitu loh. Cuma seberapa besarnya tentu beda-beda satu sama lain. Tapi intinya ya modal harta itu penting. Kalaupun tidak ada harta di masa kini, ada harta di masa depan. Artinya potensi. Harta masa depan itu apa ya? Misalnya saham atau SK. Kan belum ada uangnya. Sudah punya SK, nah akan punya uang tiap bulan. Nah itu kan harta masa depan. Dan ada juga berikutnya adalah li jamaliha. Karena faktor fisik yang ganteng, yang cantik, yang cakep, yang cukup, yang minimal sepadan lah kira-kira, karena itu juga menjadi faktor bagi orang untuk pertama kali bisa tertarik kepada orang. Karena tentu setelah itu ya perlu dikembangkan lebih lanjut. Yang terakhir adalah, atau yang ketiga adalah dinasabiha atau status sosial, status keluarga. Itu juga saya kira ya penting menjadi pertimbangan, dan tidak masalah kalau ada orang yang memilih, mempertimbangkan itu, dan itu biarkan menjadi haknya. Jadi karena itu definisi tentang kafaah itu sendiri isinya apa? Itu ya fleksibel. Tadi saya bilang di awal ada yang tertutup. Nah, kalau yang tertutup kalau bisa jangan terlalu kekeh, karena nanti akan sulit gitu. Tertutup misalnya harus orang yang itu orangnya itu tidak bisa terbuka. Kalau pekerjaan kan terbuka, tapi kalau keturunan misalnya tidak bisa. Misalnya harus orang Padang, ya kan tertutup, susah sekali. Harus orang Solo misalnya, itu kan tertutup, susah sekali. Boleh nggak? Ya boleh saja, bukan tidak boleh gitu. Tetapi akan tertutup. Tertutup artinya sulit untuk dikembangkan, untuk dikelola lebih baik. Tapi kalau pekerjaan misalnya harus dosen misalnya, kan bisa saja orang berproses untuk menjadi dosen. Tapi orang tidak bisa berproses untuk menjadi terlahir dari orang Padang, nggak bisa gitu, itu nggak bisa, tertutup itu. Nah, karena itu akan lebih baik jika kafaah itu bersifat terbuka. Terbuka artinya kita bisa memprosesnya. Yang awalnya itu bisa jadi sedikit diperbesar kalau kita punya komitmen gitu loh. Misalnya pekerjaan, misalnya terpandang tidak terpandang, itu bisa diproses. Banyak orang sekarang bukan anak siapa-siapa, lalu kemudian menjadi YouTuber, jadi terpandang tuh. Influencer jadi rebutan. Nah, hanya karena dia jadi YouTuber, itu kan artinya bisa terproses hal seperti itu. Nah, ada hal-hal yang sangat tertutup yang tidak mungkin tadi ya. Jadi keturunan darah misalnya itu tertutup. Nah, karena itu kalau kafaah itu definisinya adalah, tadi balik lagi ke awal, sesuatu yang menjadi faktor atau pondasi agar relasi pernikahan itu berjalan kokoh, memiliki potensi untuk terus sakinah, mawaddah, warahmah, maka kafaah itu bisa kita proses bersama. Dan dia adalah fleksibel, terus-menerus. Artinya begini, kalau ada orang yang sudah memilih menikah, misalnya, dengan orang yang menurut pandangan banyak orang tidak kufu, tidak usah berkecil hati. Kalau Anda mau mengelola prosesnya, apalagi lo berdua mau, itu sangat mungkin Anda menjadi orang yang kokoh dan bahkan bahagia membahagiakan. Apapun yang terjadi yang dibilang sama orang itu, karena kita memproses yang fleksibel tadi. Tetapi tentu saja kalau ada orang yang mengatakan atau saya sulit kalau nikah sama orang Sunda, sama orang Madura, sama orang Solo, sama orang Padang, ya nggak apa-apa, itu urusan dia gitu loh. Karena bisa jadi dia karakternya secara individu atau pengalaman sulit dan memilih itu. Nanti tidak usah dibilang rasis menurut saya, karena dia punya pengalaman sendiri. Tetapi juga kalau ada orang yang memilih untuk menikah dengan berbeda ras juga,
Anda tidak perlu menjudge, mengatakan kamu sih suamimu orang ini, orang Sunda, istrimu orang Palembang, dan lain-lain. Nah, itu juga tidak perlu karena dia bisa memprosesnya untuk sebuah relasi yang mereka butuhkan dan itu lebih baik. Karena yang paling penting itu bukan orang mana, tetapi fadfar bidzatid din. Orang itu punya karakter tidak, punya moralitas tidak, punya akhlak tidak, punya takwa tidak, untuk memproses kehidupan pernikahan itu menjadi lebih baik. Sakinah, mawaddah, warahmah, saling bekerja sama, dan seterusnya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Banyak sekali kasusnya. Ini kalau bisa memunculkan kasus-kasus bagaimana kafaah atau proses kafaah itu bisa diproses, itu juga saya kira sangat menarik ya untuk bisa dimunculkan agar mengurangi stigma-stigma pernikahan yang seringkali kadang kalau antar suku atau antar pekerjaan atau antar apalagi dan lain-lain itu distigmakan buruk oleh beberapa orang tertentu. Sekali lagi, ya diskusi tentang kafaah itu penting atau tidak. Jika pembicaranya tentang penting yang memiliki pondasi, itu penting. Tapi kalau diskusinya berangkat dari definisi orang tentang kafaah, nah itu fleksibel kalau menurut saya. Dan ketika itu fleksibel, maka sebaiknya kita perhatikan atau kita fokuskan pada pilihan kedua orang yang akan menikah itu, terutama dalam konteks ini perempuan, karena mereka ya punya hak untuk menikah dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja karena pernikahan ini juga terkait dengan keluarga, juga terkait dengan masyarakat, tidak salah ketika ada pembicaraan atau ada orang yang memilih juga mempertimbangkan pilihan orang tuanya, kecenderungan orang tuanya, atau sebaliknya. Nah, tinggal kuat-kuatan, mana yang kuat itu. Nah, ini yang problemnya itu. Apakah anaknya lebih kuat, lebih memutuskan, atau orang tuanya. Nah, ini yang memang ketika terjadi problem itu, lalu mana yang paling utama diputuskan ketika terjadi gontok-gontokan ini. Nah, ya tentu saja tidak ada kata putus. Maksudnya tidak ada sebuah sebuah kesepakatan seluruh ulama yang mengatakan harus A. Tidak ada. Karena semua membuka kemungkinan. Dalam hadis juga banyak membuka kemungkinan gitu loh. Kita punya nabi yang mengembalikan kepada anaknya atau perempuannya gitu. Tapi juga kita melihat beberapa sahabat dibiarkan untuk menikahkan ketika perempuannya tidak mau misalnya. Tapi juga ada yang bisa dipisahkan. Nah, ini kan akhirnya memungkinkan terjadinya berbagai pandangan. Tetapi dalam konteks mubadalah, anggaplah, maka saya lebih melihat pertimbangan perempuan seperti saya tunjukkan tadi, itu lebih utama dibanding pertimbangan wali. Jadi dia harus mempunyai porsi lebih tinggi, porsi lebih utama. Tentu saja ketika lebih utama, lebih tinggi, maka persiapan, tanggung jawab, dan lain-lain juga harus diberikan kepada perempuan itu. Karena bisa jadi kan pilihan perempuan atau pilihan laki-laki juga pada akhirnya atau pada perjalanannya itu kan tidak semuanya mulus, tidak semuanya cocok, tidak semuanya pas gitu loh. Pilihan orang tua juga sama, kadang-kadang tidak semuanya pas, tidak semuanya cocok gitu loh. Nah, karena itu di tengah jalannya diberi kesempatan. Apa kesempatannya tadi? Cerai, gugat cerai tadi. Kenapa ya? Karena seringkali apa yang kita pilih juga belum tentu prakteknya adalah itulah yang terbaik. Karena kehidupan pernikahan itu dijalankan ke depan. Sementara pilihan kita itu kan sekarang. Nah, ke depan tentu menemui berbagai tantangan dan lain-lain yang itu perlu dikelola. Nah, itu secara
diskusi ya dari berbagai data mungkin atau informasi. Nah, sekali lagi konteksnya adalah saya lebih menawarkan kepada teman-teman, terutama PSGA dan yang lain, untuk melihat, membaca lagi, mendiskusikan lagi isu kafa'ah ini dan memunculkan dalam hukum Islam, paling tidak dalam isu kafa'ah, bahwa teks dan konteks itu selalu bersinergi, selalu berdiskusi, dan ketika bicara konteks, itu biasanya isunya kemaslahatan. Dan ketika bicara kemaslahatan, maka disitulah suara perempuan menjadi penting. Karena kalau tidak, maka kemaslahatan itu akan timpang. Kalau hanya mendengarkan atau menyuarakan kemaslahatan laki-laki atau wali. Nah, isu kafa'ah itu menurut saya paling terbuka untuk memunculkan teori dan konsep tadi. Jadi nanti yang kita munculkan, misalnya kalau mendiskusikan ini, jangan fokusnya pada hukumnya apa, jangan pada definisinya apa, tapi fokuskan pada sejauh mana suara perempuan penting didengarkan, sejauh mana pengalaman perempuan penting untuk dimunculkan. Nah, ketika kita ketemu di kafa'ah, mari kita teruskan kepada isu-isu yang lain nantinya, bahwa dalam hukum Islam itu penting untuk mendengar suara perempuan, pertimbangan perempuan, keinginan perempuan, kebutuhan perempuan, yang nanti jika dilanjutkan dengan perspektif kajian hakiki Mbak Nyai Nur Rofiah, itu minimal adalah kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan biologis, mulai dari menstruasi, hamil, menyusui, nifas, dan juga kebutuhan-kebutuhan terkait dengan sosial, yang secara relasi sosial seringkali dalam banyak konteks itu perempuan mengalami problem atau menjadi korban dari stigmatisasi, marginalisasi, gitu, kekerasan. Nah, sehingga pilihan kafa'ah itu bagaimana agar menguatkan perempuan tidak lagi menjadi korban sosial tadi, gitu loh. Bagaimana agar rumusan-rumusan kafa'ah itu, begitupun nanti rumusan-rumusan yang lain, itu bagaimana memperkuat perempuan secara biologis, memperkuat perempuan secara sosial, sehingga dia punya fondasi untuk mewujudkan dan melanjutkan kehidupan pernikahan yang sesuai dengan garis atau visi Al-Quran untuk rahmatan, untuk mawaddatan, untuk sakinatan, dan juga muasyarah bil ma'ruf, dan juga hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, sehingga betul-betul ikatan pernikahan itu terus terjaga secara misakon ghalidhon. Dengan demikian, ya tentu saja ini ideal ya, tetapi paling tidak ya nilai-nilai itu kan harus kembali kepada ideal, bahwa prakteknya tidak ada orang 100%, itu adalah problem lain, tetapi kita punya tujuan yang siratal mustaqim itu. Dan tujuan kehidupan berkeluarga tentu saja ya baiti jannati, untuk mewujudkan kehidupan surgawi ya minimal sekalipun gitu, tapi kan kita wujudkan dengan harapan kita akan bisa merasakan kelak kehidupan surgawi yang sebenarnya di akhirat. Terima kasih, ini sebagai awal diskusi aja. Monggo Mbak Gunai Nur ya, untuk membuka diskusi kembali yang tidak harus bertanya, tapi juga bisa berpandangan ya, terutama merencanakan riset atau penelitian demi sekaligus memperkuat metodologi fatwa Kongres Ulama Perempuan yang secara tegas dan jelas menjadikan pengalaman perempuan sebagai basis. Makasih.